Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada salah satu koleksi dari tambu lampot jenis mangga yang saat ini sedang membawa calon buah, lebih tepatnya bunga setelah terjadi penyerbukan. Karena bunga yang penyerbukannya berhasil maka akan menjadi calon buah. Sedangkan untuk yang tidak berhasil, tangkai dari salah satu bunga tersebut akan kering dan lama-lama menjadi rontok. Namun meskipun penyerbukan telah berhasil dan bunga sudah berubah menjadi calon buah, tidak menjamin buah bisa bertahan sampai bisa dipanen. Kali ini kami akan memberikan tips bagaimana supaya buah tidak rontok meskipun ini berada pada tambu lampot. Sebelum kami bahas secara detail, ini kami perlihatkan hasil akhirnya setelah 10 hari. Alat bantu yang digunakan, ukuran dari buahnya sudah relatif bertambah besar. Kemudian untuk tangkai satunya yang tadinya belum mekar, sekarang sudah menjadi bakal buah atau sudah terjadi penyerbukan. Setidaknya sampai dengan 10 hari ini buah tampak sehat, tidak mengalami keriput ataupun tanda-tanda akan terjadi kerontokan. Sedangkan untuk calon buah yang pada tanda panah ini memang terlihat tampak tidak sehat karena terjadi serangan hama. Ini tampak menghitam di bagian salah satu sisinya. Kemudian untuk bunga yang satunya ini terjadi rontok karena gagal penyerbukan sehingga tidak menjadi bakal buah. Dan ini juga ada bunga susulan. Namun kembali ke pokok pembahasan yaitu mempertahankan calon buah supaya tidak rontok atau minim untuk rontok. Kali ini kami menggunakan bahan kimia yaitu asam fosfat. Cara mendapatkannya di online banyak disediakan dan ini juga kami membelinya di online. Harga berkisar 20 ribuan, volume 500 gram, kemudian kandungannya itu ada 85%. Asam fosfat sendiri mempunyai rumus kimia H3PO4 yang mana terdiri dari beberapa unsur yaitu unsur hara H atau hidrogen, O atau oksigen, dan juga P atau fosfat. Unsur hara fosfat inilah yang berperan supaya buah tidak mengalami kerontokan atau meminimalisir kerontokan. Lalu bagaimana dengan tata cara penggunaannya? Kami mencampurnya dengan arang kayu. Salah satu fungsinya adalah untuk menetralkan pH karena asam fosfat sendiri bersifat asam. Untuk kebutuhannya sekitar 100 gram saja. Kemudian kita membutuhkan sekitar 1 liter air. Masukkan ke dalam wadah yang sudah berisi dengan arang kayu. Bisa diaduk terlebih dahulu supaya campurannya bisa merata. Sedangkan untuk asam fosfat kami menggunakan 2 mili saja. Karena ini bahan kimia, mohon hati-hati dan gunakan sarung tangan sebagai pengaman. Kemudian masukkan ke dalam air yang sudah berisi dengan arang kayu. Aduk kembali supaya larutan bisa menyatu. Sekali lagi pesan keamanan kami karena ini adalah bahan kimia. Hati-hati penggunaannya, jangan sampai terkena kulit langsung. Diamkan antara 10-20 menit supaya larutannya bisa bereaksi. Setelahnya tambahkan air supaya larutannya tidak terlalu pekat. Air yang kita tambahkan sekitar 2 literan. Jadi nanti total ada 3 liter air. Dan ini siap untuk digunakan. Sebelumnya jangan lupa diaduk kembali. Ini objek tanamannya seperti yang di awal video tadi, dari jenis mangga dan kami tempatkan di dalam pot. Cara penggunaannya adalah dengan cara disiramkan, tentunya di bagian media tanam. Siramkan secara bertahap supaya larutan pelan-pelan meresap ke dalam bagian bawah sehingga bagian perakaran bagian bawah juga tersirami. Penyiraman sebaiknya dilakukan pada sore hari. Akan lebih bagus jika 2 hari sebelum eksekusi jangan disiram, sehingga pupuk buah yang kita berikan bisa diserap langsung oleh bagian akar. Sekali lagi kami ingin perlihatkan kondisi dari tanaman ini. Tentunya sesaat setelah dilakukan penyiraman, tampak bakal buah hasil dari penyerbukan ini masih relatif kecil. Ini update kondisi setelah 6 hari pasca penyiraman. Ukuran buah sudah tampak bertambah meskipun belum signifikan. Sebagai alat bantu penunjuk waktu lainnya, bunga di tangkai lainnya sudah terjadi penyerbukan dan sudah tampak bakal buahnya meskipun masih kecil. Kemudian disusul ranting yang lainnya juga tampak akan mengeluarkan calon bunga. Ini buah yang masih bertahan sampai dengan 6 hari. Kami lanjut update 10 hari pasca dilakukan penyiraman. Ini real 10 hari dan tentunya pada objek yang sama. Sudah mulai tampak mana buah yang nantinya akan bisa bertahan dan mana buah yang akan rontok. Buah yang ukurannya tidak bertambah biasanya nanti secara alami akan rontok.
Untuk buah yang seperti ini lebih baik dirontokkan saja, fokus untuk sisa buah yang masih ada. Kemudian ini ada buah yang terserang hama, ditandai dengan warnanya yang hitam di bagian sisi, dan sebaiknya juga dirontokkan saja. Kemudian untuk tangkai satu yang sudah terjadi penyerbukan, ini tampaknya penyerbukannya tidak maksimal keberhasilannya. Bunga susulan di ranting lain juga sudah bertambah secara ukuran. Kami lanjut update setelah 15 hari pasca dilakukan penyiraman. Bunga yang tadinya kecil ukuran sudah mulai membesar. Dan inilah update-nya setelah 15 hari. Ada 2 buah yang mengalami kerontokan, yaitu buah yang terserang hama dan juga buah yang ukurannya tidak bertambah. Seperti prediksi kami di usia 6 hari pasca dilakukan penyiraman, terdapat 2 buah yang kami prediksikan akan rontok. Ciri buah yang bisa bertahan, salah satunya bisa dilihat dari tangkai buahnya, tampak segar dan juga tidak berwarna kehitam-hitaman. Pupuk ini juga kami berikan kepada salah satu tanaman buah yang sedang membawa buah, salah satunya adalah dari jenis jambu air. Namun memang saat pemberiannya tidak kami ambil video, ini merupakan update-nya. Buah tampak sehat, tangkai buah juga tampak kuat meskipun tanaman masih belum terlalu besar. Jadi, untuk yang sering mengalami kerontokan buah, cara ini bisa dicoba. Semoga video ini bermanfaat. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.